Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dalam materi pembelajaran prakarya kelas 8 semester genap. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran dengan materi budidaya satwa harapan. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Baik. Kali ini kita akan belajar tentang budidaya kehidupan satwa harapan seperti yang terlihat di gambar, yaitu tentang jenis-jenis satwa harapan, sarana dan teknik budidaya. Tahapan budidaya kehidupan harapan, serta pemeliharaan. Baiklah, kita mulai saja. Perkembangan usaha peternakan yang ada pada saat ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ternak ayam, kambing, dan sapi sudah banyak diketahui dan dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Masyarakat sudah mulai mengembangkan ternak satwa alternatif atau satwa harapan sebagai sumber bahan baku industri, pakan, atau hewan laboratorium. Pada umumnya, ternak atau satwa harapan yang dipelihara mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya yaitu 1. Siklus hidup yang pendek. 2. Jarang terkena penyakit. 3. Murah harganya. 4. Mudah beradaptasi dengan lingkungan dan pakan yang diberikan. Potensi ekonomi yang dimiliki satwa harapan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengisi waktu luang sekaligus sebagai alternatif penghasilan keluarga. Melalui pemeliharaan ternak alternatif tersebut, diharapkan dapat memunculkan sikap mandiri, ulet, tanggung jawab, penyabar, dan penyayang, bahkan menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Jenis-jenis satwa harapan. Satwa harapan dipelihara masyarakat dengan alasan yang beragam. Salah satunya sebagai pekerjaan sampingan karena memiliki nilai ekonomis untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Di Indonesia, terdapat banyak sekali komunitas atau perkumpulan pecinta hewan. Biasanya, mereka berkumpul untuk berbagi tips perawatan satwa harapan yang dimiliki dan memberikan solusi jika ada kendala dalam pemeliharaan satwa. Berikut contoh satwa harapan yang banyak dibudidayakan masyarakat. 1. Cacing tanah. Seekor cacing tanah atau Lumbricus terrestris dapat berukuran panjang 9 hingga 30 cm bergantung pada banyak ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Cacing tidak punya tangan, kaki, ataupun mata. Di dunia ini, ada sekitar 2.700 jenis cacing tanah. Cacing dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Jika keempat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, cacing akan mencari tempat yang cocok. Dalam setiap hektare tanah dapat ditemui lebih dari 1 juta cacing tanah. Cacing tanah membuat lubang menembus kedalaman dan mencampur bagian bawah dengan bagian permukaan. Kotoran cacing tanah mengandung nitrogen, unsur hara penting bagi tanaman. Kotoran cacing ini membantu mengikat partikel tanah menjadi agregat-agregat sehingga struktur tanah menjadi baik. Cacing tergolong binatang berdarah dingin.
Cacing dapat menumbuhkan ekor baru tetapi tidak dapat menumbuhkan kepala baru jika bagian tersebut terpotong. Bayi cacing tidak dilahirkan. Mereka berada dalam kokon berukuran lebih kecil dari sebutir beras. Meskipun tidak punya mata, cacing dapat menangkap sinar, khususnya pada bagian tubuh terdepan pada bagian kepala. Mereka bergerak menjauhi sinar dan kulit cacing akan menjadi kering jika terekspos sinar dalam waktu lama, sekitar 1 jam. Jika kulit cacing kering, ia akan mati. Cacing tergolong binatang hermaprodit atau berkelamin ganda. Setiap cacing mempunyai organ jantan maupun betina. Cacing kawin dengan cara menyatukan bagian klitelum. Bagian membengkak di dekat kepala pada cacing dewasa, dan bertukar sperma. Setiap cacing kemudian membentuk selubung telur dalam klitelum. 2. Jangkrik. Di Indonesia, tercatat lebih kurang ada 123 jenis jangkrik. Jenis Gryllus testacles dan Gryllus mitratus banyak dibudidayakan untuk pakan burung dan ikan. Menurut keyakinan yang berkembang di masyarakat, burung yang makan jangkrik akan rajin berkicau membuat tubuh. Arwana yang makan jangkrik tubuhnya menjadi indah berkilau. Di habitat aslinya, jangkrik hidup aktif di malam hari, kegiatan makan, mengerik, dan kawin dilakukan malam hari. Oleh karena itu, lingkungan budidaya jangkrik dibuat gelap agar jangkrik terus melakukan aktivitas. Pada siang hari, jangkrik mencari perlindungan di lorong, lubang tanah, di bawah batu, atau di bawah tumpukan material, seperti genteng, kayu, dan material lainnya. Makanan jangkrik di alam bermacam-macam. Jangkrik adalah pemakan tumbuhan, seperti krokot, dan tanaman pertanian seperti tanaman sayuran dan palawija. Jangkrik lebih menyukai bagian tanaman yang muda seperti daun dan pucuk tanaman. Lama siklus hidup jangkrik bervariasi menurut jenisnya. Untuk semua jenis, umur jantan lebih pendek dibandingkan dengan umur betina. Sebagai gambaran, umur jantan dewasa jenis Gryllus mitratus hanya 78 hari, sedangkan umur betina dewasa dapat mencapai 105 hari. Ukuran tubuh jangkrik betina lebih panjang dibandingkan ukuran tubuh jantan. 3. Lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Setiap lebah mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloninya. Di dalam sebuah sarang koloni terdiri atas 3 anggota masyarakat lebah, yaitu seekor lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Spesies yang paling penting untuk diternak atau dipanen hasil madunya adalah lebah madu Apis mellifera dari Eropa, Apis adansoni atau Apis unicolor dari Afrika, Apis dorsata dan Apis indica dari Asia. Selain madu, lebah juga menghasilkan lilin. Di habitat alaminya, lebah membangun sarang di dahan atau cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas untuk menyimpan madu, dan bagian bawah untuk mengerami telur. Secara tradisional, lebah madu banyak dipelihara masyarakat desa di sekitar hutan dengan menggunakan gelodok dari batang kelapa atau randu. Hasilnya madu dan larva lebah. Satu sisir sarang lebah dapat menyimpan madu 15-20 kg dan 3-4 kg lilin. 4. Ulat sutra. Ulat sutra liar
Attacus atlas adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis, seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan China, melintasi kepulauan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Attacus atlas termasuk hewan polyvoltine. Artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga polifagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Attacus atlas merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. 1. Sarana produksi budidaya satwa harapan. Sarana dan teknik budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan proses budidaya. Dalam melakukan budidaya satwa harapan, dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Setiap jenis satwa harapan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda. A. Bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit satwa harapan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat, untuk jangkrik, sungut atau kaki patah dan umurnya sekitar 10-20 hari. B. Pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya satwa harapan. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan sekitar. Contoh pakan alami ialah tanaman, limbah organik rumah tangga, dan limbah organik dari lingkungan sekitar. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran macam bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat dan jenis ternak yang mengonsumsi pakan tersebut. J. Obat-obatan. Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala. Salah satu kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu proses pertumbuhan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. D. Air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembapan udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. E. Kandang. Kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk, seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Secara genetik, ternak memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun secara umum, persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam membangun kandang ternak adalah sama. Adapun syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi sebagai berikut. 1. Ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. 2. Kandang dapat menunjang produktivitas. 3. Kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. 4. Kandang mudah dibersihkan. 5. Kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. 6. Kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak. 7.
Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Alat-alat yang digunakan yaitu 1. Tempat minum, 2. Tempat makan, 3. Timbangan, 4. Sprayer, 5. Pembersih kotoran. Nah, bagaimana? Sudah paham materi pelajaran ini? Jangan lupa untuk tahapan budidaya satwa harapan bisa kalian pelajari pada pertemuan mendatang. Atau bisa belajar sendiri dengan membuka buku paket prakarya kelas 8 semester genap, edisi tahun 2017 atau 2018, halaman 89. Kini, saatnya undur diri. Semoga materi pembelajaran ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan like videonya. Jangan lupa jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat di rumah saja. Dan makan enak supaya imun kuat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.